Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan perawatan alat. Nomor 1, genset. Cara penggunaan genset: periksa bahan bakar sebelum menyalakan genset. Pastikan genset dalam kondisi menyala. Tarik tali penarik genset sampai menyala. Perawatan genset: yang satu, periksa bagian bahan bakar. Kedua, simpan genset di area kering. Tiga, selalu bersihkan sebelum dan sudah pemakaian. Empat, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan injektor tester dan kedua, injektor tester. Cara menggunakan injektor tester: yang ke satu, pastikan jumlah cairan bahan bakar pada injektor tester dan masih cukup. Dua, pasang injektor tester on clear dan sumber arus listrik. Tiga, hidupkan injektor tester clear dan Nomor 3, hidupkan injektor tester and cleaner dengan menekan bagian power yang berada pada sisi kiri alat. Cara merawat injektor tester: yang ke satu, menggunakan bahan bakar kendaraan yang berkualitas. Kedua, gunakan cairan injektor. Tiga, pakai alat injektor tester yang berkualitas. Tiga, kompresor. Cara menggunakan kompresor yang benar adalah: yang ke satu, kompresor sebaiknya disimpan di ruang tersendiri dan dihindari dari jangkauan air. Yang kedua, buang air yang terkandung dalam udara dalam kompresi dan membuka mulut pembuangan air di bagian bawah tabung atau tangki kompresi. Tiga, ganti oli kompresor secara berkala tergantung skala pada sering kompresor digunakan. Ganti oli kompresor secara berkala tergantung seberapa sering kompresor digunakan. Pastikan keran buka tutup berfungsi dengan baik dan ganti jika rusak. 5. Pastikan sambungan alat udara ke selang udara agar tidak terjadi kebocoran. Perawatan kompresor: yang ke satu, ganti oli secara berkala. 2. Bersihkan filter kompresor. 3. Menggunakan gemuk. 4. Cek kadar bahan bakar kompresor. 5. Mematikan kompresor ketika tidak digunakan. Cara pemakaian gerinda dulu: gunakan apa yang diperlukan. Pilih roda gerinda yang disesuaikan dengan material yang akan dipotong. Mesin gerinda duduk: menggunakan meter induksi yang di kiri dan kanan yang digunakan batu gerinda. Cara perawatan gerinda duduk: menjaga gerinda tetap bersih, mengganti peralatan administratif, melumasi dengan alat dengan dua kilo. Cara perawatan gerinda duduk: menjaga gerinda tetap bersih, mengganti peralatan administratif, melumasi dengan oli, memeriksa kabel-kabel dan saklar, menjaga suhu tetap stabil, hindari penggunaan berlebihan. Pemotong rantai begitu, hiji itu. Yang kelima, potongan rantai. Mana duitnya? Yang kelima, alat pemotong rantai. Cukup letakkan dan kencangkan ujung bagian pemotong ke bagian pin rantai yang ingin dipotong. Cara perawatan alat pemotong rantai: periksa tegangan rantai, pelumas, rajin bersihkan, pakai jig. Dua celuk. Cara perawatan alat pemotong rantai: yang ke satu, periksa bagian rantai. 2. Pelumas. 3. Rajin bersihkan. 4. Pakai gear yang bagus. Kunci torsi. Cara menggunakan kunci torsi: yang ke satu, longgarkan mur penyetel. 2. Kunci batas beban. 3. Gunakan kunci biasa untuk mengencangkan mur dan baut. 4. Pasang kunci setel. 5. Masukkan mur atau baut ke kunci setel. 6. Putar-putar kunci torsi. Cara perawatan kunci torsi: jangan digunakan juga sudah rusak. Bersihkan kunci-kunci sebelum dan sudah digunakan. Simpan di tempat yang tepat. Gunakan kunci seputar dengan penggunaan. Cara perawatan kunci torsi: 1. Jangan digunakan jika sudah rusak. 2. Bersihkan kunci-kunci dalam sudah digunakan. 3. Simpan di tempat ruang tepat.
4. Gunakan kunci sesuai pasangannya. Kompresi tester. Kita sedang menggunakan kompresi tester. Turun. Ketujuh, kompresi tester. Cara penggunaan kompresi tester: nyalakan mesin, matikan mesin jika sudah cukup panas, lepas kuil pemakaian dan busi, pasang alat tes dan tekan pedal gas. Cara perawatan kompresi tester: oleskan minyak pada bagian led, sensor mesin, dan pada setiap 3 bulan sekali. Selalu periksa limit box compression tester sebelum memulai pengujian. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, tekan cap kardus dengan bahan bakar di dalam alat kompresi. Kenalapan tester. Cara penggunaan tester: ada 3 pedal di bawah, yang pedal 1 untuk memutar bagian kiri, yang kedua yang untuk mengeluarkan ban, ketiga untuk melebarkan ini atau mengecilkan. Bersihkan secara berkala dan simpan tempat. Yang ke-9, impact. Cara penggunaan impact: setel tekanan kompresi seksual manual. 2. Cek alat dan lumasi dengan oil alat udara atau air oil. 3. Atur arah putaran kunci impact terlebih dahulu. 4. Disarankan lepas mur, tidak pakai kunci impact karena ada resiko mur terlepas. 5. Selalu pasang baut atau dengan tangan terlebih dahulu terhadap kemudian impact. 6. Gunakan dengan kedua tangan agar impact presisi dan tidak oleng. Selain itu, tidak merusak baut dan alat impact. Cara perawatan impact: bersihkan setelah penggunaan dan sebelum penggunaan. Yang ke-10, dialboard. Cara penggunaan dialboard: 1. Masukkan kepala dialboard ke master pengaturan yang sesuai. 2. Putar knob injektor hingga menuju sejajar oleh tanda 0 pada permukaan dial. 3. Masukkan dialboard ke dalam lubang, pastikan kedua antik mengenai dinding. 4. Goyangkan dialboard dan membentuk ke depan dengan menggerakkan sambil menjaga untuk disepanjangkan sumbu yang sama. 5. Ketika petunjuk manual menunjukkan dirinya sendiri dan menuju ke arah yang berlawanan di kedua sisi, tanda 0 dapat dilepaskan dari lubang. 6. Tambah alat musik.